Sekarang kita akan melanjut pada latihan 17. Tekan tombol Windows dan huruf R. Lalu pada Open, ketikkan Excel. Lalu tekan Enter. Aktifkan kursor pada sel A1, lalu pada sel A1 ketikkan hari. Pada sel H2 ketikkan tanggal laporan. Pada sel H3 ketikkan gaji karyawan tetap. Pada sel A4 ketikkan harga produk. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Pada Save In, tentukan tempat penyimpanan di local disk D. Lalu klik dua kali pada folder file latihan Excel 2007. Pada file name ketikkan latihan 17. Lalu klik Save. Aktifkan kursor pada sel A6. Lalu ketikkan nama. Pada sel B6 ketikkan NIK. Pada sel C6 ketikkan status. Pada sel D6 ketikkan lama. Pada sel D7 ketikkan kerja. Pada sel E6 ketikkan gaji. Pada sel E7 ketikkan tetap. Pada sel F6 ketikkan jumlah. Pada sel F7 ketikkan jual. Pada sel G6 ketikkan nilai. Pada sel G7 ketikkan penjualan. Pada sel H6 ketikkan honor. Pada sel I6 ketikkan bonus. Pada sel J6 ketikkan tunjangan. Tekan Ctrl G, lalu ketikkan sel A8. Lalu klik OK. Pada sel A8 ketikkan Kartika. Pada sel A9 ketikkan Marinata. Pada sel A10 ketikkan Susiana. Pada sel A11 ketikkan Dinda Sabila. Pada sel A12 ketikkan Nita. Pada sel A13 ketikkan Minara. Di bawahnya Julita. Di bawahnya Yunita. Tekan Ctrl G, lalu ketikkan B8. Lalu tekan Enter. Pada sel B8 ketikkan K1982M. Di bawahnya K1984S. Di bawahnya H1982M. Di bawahnya H1980M. Di bawahnya H1983S. Di bawahnya H1985S. Di bawahnya K1981M. Di bawahnya K1981M. Aktifkan kursor pada sel A16, lalu ketikkan jumlah karyawan. Di bawahnya jumlah produk terjual.
di bawahnya penjualan tertinggi, di bawahnya penjualan terendah, di bawahnya rata-rata penjualan, tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Tekan Ctrl G, lalu pada referen ketikkan D2, lalu klik OK. Pada sel D2 ini ketikkan toko serba ada. Lalu enter. Aktifkan kursor pada sel C2, lalu tekan tombol sama dengan, ketikkan today, buka kurung, tutup kurung, lalu enter. Aktifkan kursor pada sel C3, lalu ketikkan 1.500.000. Aktifkan kursor pada sel C4, lalu ketikkan 500.000. Klik dan tahan di antara kolom header A dan B, geser ke kanan untuk melebarkan sel nama. Klik pada sel D2, lalu tekan Ctrl X, lalu klik pada sel E2, tekan Ctrl V. Klik dan tahan dari sel E2 sampai dengan J4, lalu klik icon Merger and Center, lalu klik icon Middle Align. Klik pada font size, rubah ukuran font size menjadi 24, lalu aktif pada icon font, ganti jenis huruf menjadi Algerian, lalu klik pada font color untuk merubah warna huruf menjadi warna merah. Klik icon underline untuk memberi garis bawah, lalu klik icon bold, lalu klik icon italic. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Aktifkan kursor pada sel C1, lalu tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan choose, buka kurung, weekday, buka kurung, klik pada sel C2, tutup kurung, titik koma, tanda petik 2, lalu ketikkan minggu, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Senin, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Selasa, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Rabu, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Kamis, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Jumat, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Sabtu, tutup petik 2, tutup kurung. Lalu tekan enter. Maka akan didapatkan hari Selasa. Selanjutnya kita akan mencari status. Aktifkan kursor pada sel C8, di mana status ini adalah jika NIK ini di depannya huruf K, maka statusnya adalah karyawan. Jika huruf H, maka statusnya adalah honor. Sedang jika NIK yang paling belakang hurufnya M, maka statusnya adalah menikah. Jika di belakang hurufnya S, maka statusnya adalah sendiri. Untuk itu kita akan menggunakan rumus if. Tekan tombol sama dengan, ketikkan if, buka kurung, left, ambil sebelah kiri, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, ambil satu karakter,
lalu tutup kurung, sama dengan tanda petik 2, K, tutup tanda petik 2, titik koma, buka tanda petik 2, maka karyawan. Tutup petik 2, titik koma, selain itu, buka petik 2, honor. Tutup petik 2, lalu tutup kurung, tekan spasi, tekan tanda dan, tekan spasi, buka petik 2, tekan tanda penghubung, lalu tutup tanda petik 2, tekan spasi, tekan tanda dan, tekan spasi, if, buka kurung, right, ambil sebelah kanan, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, 1 karakter, tutup kurung, sama dengan tanda petik 2, M, tutup petik 2, titik koma, maka buka petik 2, menikah. Tutup petik 2, titik koma, selain itu buka petik 2, ketikkan sendiri. Tutup petik 2, lalu tutup kurung. Saya akan menerangkan rumus ini. Jika di sebelah kiri ini pada sel B8 sama dengan K, maka statusnya adalah karyawan. Selain itu adalah honor. Lalu kita buat penghubung. Selanjutnya, jika sebelah kanan ini hurufnya M, maka statusnya adalah menikah. Jika S, maka statusnya adalah sendiri. Tekan tombol enter. Perhatikan di sini nilainya adalah karyawan dan menikah. Klik tahan pada rumus ini lalu geser ke bawah. Klik di antara kolom header C dan D, geser ke kanan. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Aktifkan kursor pada sel D8. Di sini kita akan mencari lama kerja. Rumus lama kerja adalah jika NIK ini nilainya 1982, ini adalah tahun, dikurang dengan tahun sekarang. Tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan year, buka kurung, now, buka kurung, tutup kurung 2 kali, dikurang, mid, kita akan ambil nilai yang di tengah, maka kita akan menggunakan fungsi mid, buka kurung, B8, titik koma, kita mulai 2 karakter, lalu titik koma, kita ambil 4 karakter, tutup kurung, tekan spasi, tekan dan, tekan spasi, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, spasi, dan, spasi, tanda petik 2, lalu ketikkan tahun. Tutup tanda petik 2. Maksudnya adalah tahun sekarang dikurang dengan tahun yang ada pada NIK, yaitu 1982. Lalu tekan enter. Maka akan didapat 30 tahun. Klik dan tahan dari rumus ini, geser ke bawah untuk mendapatkan hasil yang di bawah. Klik dan tahan di antara kolom header D dan E, geser ke kanan untuk melebarkan sel ini. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Sebelum kita mencari gaji tetap, kita rubah format dari gaji karyawan tetap dan harga produk. Klik dan tahan dari sel C3 sampai dengan C4. Lalu klik kanan. Klik format sel.
klik number, checklist pada use 1000 separator, lalu klik OK. Aktifkan kursor pada sel E8, kita akan mencari gaji tetap, di mana gaji tetap ini adalah diberikan kepada yang statusnya karyawan. Jika tidak karyawan, maka tidak mendapatkan gaji tetap. Tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan if, buka kurung, left, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, ambil satu karakter, tutup kurung, sama dengan buka tanda petik 2, K, tutup tanda petik 2, titik koma, maka dia mendapatkan gaji tetap. Klik pada sel C3, lalu tekan tombol F4 dua kali untuk mengunci sel ini, lalu titik koma, selain itu adalah tidak mendapat atau 0. Tutup tanda kurung. Saya akan jelaskan rumus ini. Jika sebelah kiri ini statusnya adalah K, berarti ia karyawan, maka akan mendapatkan gaji karyawan tetap sebesar 1.500.000. Selain itu, jika honor, maka dia tidak mendapat gaji tetap. Tekan tombol Enter. Perhatikan di sini akan didapat 1.500.000 karena di sini statusnya adalah K. Klik dan tahan pada rumus ini, geser ke bawah untuk mencari hasil yang di bawah. Perhatikan yang honor tidak mendapatkan gaji tetap. Pada posisi terblok, klik kanan, lalu klik format cell, lalu klik number, checklist pada use 1000 separator, lalu klik OK. Klik dan tahan di antara kolom header E dan F, geser ke kanan untuk melebarkan sedikit sel ini. Selanjutnya kita akan memasukkan jumlah jual. Aktifkan kursor pada sel F8. Ketikkan 10, di bawahnya 15, di bawahnya 4, di bawahnya 7, di bawahnya 9, di bawahnya 12, di bawahnya 14, di bawahnya 2. Klik dan tahan dari sel F8 sampai dengan sel F15, klik kanan, klik format cell, lalu klik alignment, pada horizontal klik center, lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Klik dan tahan di antara kolom header G dan H, geser ke kanan. Aktifkan kursor pada sel G8, tekan Ctrl G, lalu ketik G8, lalu klik OK. Di sini kita akan mencari nilai penjualan. Nilai penjualan adalah jumlah jual dikali dengan harga produk. Tekan tombol sama dengan, klik pada sel F8, lalu tekan tombol kali, lalu klik pada sel C4, tekan tombol F4 dua kali untuk mengunci sel ini, lalu tekan Enter. Klik pada sel G8, lalu copy rumus ini ke bawah, klik tahan geser ke bawah untuk mendapatkan hasil yang di bawahnya. Masih pada posisi terblok, klik kanan, lalu klik format cell, klik tab number, lalu klik number, checklist pada use 1000 separator, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mencari honor. Aktifkan kursor pada sel H8. Jika statusnya honor, maka akan mendapatkan 10% dikali dengan nilai penjualan. Selain itu, jika dia karyawan dan memiliki penjualan lebih besar daripada 5, maka jumlah penjualannya dikurang 5, dikali 5%, dikali dengan gaji karyawan tetap.
Selain itu tidak mendapat atau 0. Tekan tombol sama dengan, ketikkan if, buka kurung, left, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, 1, tutup kurung, sama dengan, buka tanda petik 2, ketikkan H, tutup tanda petik 2, titik koma, 10% dikali G8, titik koma. Selain itu, jika buka kurung F8 atau jumlah jual lebih besar dari 5, titik koma, buka kurung, jumlah jual dikurang 5, tutup kurung, dikali 5% dikali gaji tetap, lalu kunci sel C3, tekan F4 2 kali, titik koma, selain itu adalah 0, tutup kurung 2 kali. Saya akan jelaskan rumus ini. Jika status karyawan adalah honor, maka ia akan mendapatkan 10% dari nilai penjualan. Selain itu, jika dia karyawan dan penjualannya lebih dari 5, maka jumlah penjualannya dikurang 5 dikali 5% dikali dengan gaji karyawan tetap. Selain itu tidak mendapatkan apa-apa atau 0, tekan enter. Lihat di sini akan dapat hasilnya 375.000. Klik dan tahan pada rumus ini lalu copy ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari bonus, tekan Ctrl G lalu ketikkan I8 lalu enter. Ketentuan bonus adalah jika statusnya adalah honor atau masa kerjanya lebih kecil dari 5 tahun, maka tidak akan mendapatkan bonus. Selain itu, jika statusnya adalah karyawan dan masa kerjanya adalah lebih besar dari 30 tahun, maka akan mendapatkan 20% dari gaji tetap. Selain itu, akan mendapatkan 10% dari gaji tetap. Tekan tombol sama dengan, ketikkan if, buka kurung, or, buka kurung, left, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, 1, tutup kurung, sama dengan tanda petik 2, H, tutup tanda petik 2, titik koma, year, buka kurung, now, buka kurung, tutup kurung 2 kali, kurang, mid, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, 2, titik koma, ambil 4 karakter, tutup kurung, lalu lebih kecil dari 5, tutup kurung, titik koma, maka tidak akan mendapatkan bonus. Selain itu, titik koma, jika if, buka kurung, year, buka kurung, now, buka kurung, tutup kurung 2 kali, kurang, mid, buka kurung, klik pada sel B8, titik koma, start 2, titik koma, kita ambil 4 karakter, 4, tutup kurung, lebih besar 30, titik koma, maka akan mendapatkan 20% dikali dengan gaji tetap. Titik koma, selain itu 10% dari gaji tetap. Tutup kurung 2 kali.
Saya akan jelaskan kembali rumus ini. Jika statusnya honor atau masa kerjanya lebih kecil dari 5 tahun, maka tidak akan mendapatkan bonus. Selain itu, jika dia karyawan, maka jika lebih besar dari 30 tahun masa kerjanya, dia akan mendapatkan 20% dari gaji tetap. Selain itu, akan mendapatkan hanya 10% dari gaji tetap. Tekan enter. Maka akan didapatkan 150.000. Karena di sini statusnya adalah karyawan dan masa kerjanya adalah 30 tahun. Maka dia mendapatkan 10%. Klik dan tahan rumus ini, lalu geser ke bawah, kopikan ke bawah. Perhatikan yang masa kerja 31 tahun akan mendapatkan 20% dari gaji pokok, maka di sini nilainya adalah 3 juta. Klik dan tahan dari sel H8 sampai dengan I15, lalu klik kanan, klik format cell, klik number, checklist pada use review separator, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mencari tunjangan. Aktifkan kursor pada sel J8, di mana ketentuan tunjangan adalah untuk karyawan yang sudah menikah mendapatkan 350.000, sedangkan karyawan yang masih single atau sendiri maka akan mendapatkan 150.000. Selain itu tidak akan mendapatkan apa-apa atau 0. Tekan tombol sama dengan, ketikkan if buka kurung and buka kurung left buka kurung, klik pada sel B8, titik koma 1 tutup kurung sama dengan buka petik 2 K tutup petik 2 titik koma, maka ambil sebelah kanan right buka kurung, klik pada sel B8, lalu titik koma 1 tutup kurung sama dengan buka petik M tutup petik 2 tutup kurung titik koma, maka mendapatkan 350.000. Titik koma, selain itu if buka kurung left buka kurung, klik pada sel B8, titik koma 1 tutup kurung sama dengan buka petik 2 K tutup petik 2 titik koma, selain itu 150.000. Titik koma, selain itu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tutup petik 2. Lalu tutup tanda kurung 2. Saya akan jelaskan rumus ini kembali. Jika statusnya karyawan dan dia menikah, maka dia mendapatkan 350.000. Selain itu, jika dia karyawan tetapi dia tidak menikah, maka dia akan mendapatkan 150.000. Selain itu, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tekan tombol enter. Perhatikan di sini akan mendapatkan 350.000 karena statusnya adalah K atau karyawan dan dia menikah. Copy rumus ini ke bawah, klik tahan pada sel J8, geser ke bawah. Perhatikan untuk karyawan yang sendiri akan mendapatkan 150.000, sedangkan yang honor tidak mendapat apa-apa. Aktifkan kursor pada sel F16. Lalu tekan tombol sama dengan, kita akan mencari jumlah karyawan, ketikkan count, buka kurung, klik dan tahan dari sel F8 sampai dengan sel F15, tutup kurung, tekan spasi, tekan dan, tekan spasi, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, spasi, dan, spasi, tanda petik 2, lalu ketikkan orang, tutup tanda petik 2, lalu enter. Maka akan didapatkan 8 orang. Klik kanan pada sel
F16, lalu klik Format Cell, klik tab Alignment, pada horizontal kita pilih Right Indent, lalu klik OK. Selanjutnya aktifkan kursor pada sel F17, kita akan mencari jumlah produk terjual, sama dengan ketikkan sum, buka kurung, klik dan tahan dari sel F8 sampai dengan sel F16, lalu tekan Enter. Untuk penjualan tertinggi, tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan Max, buka kurung, klik dan tahan dari sel F8 sampai dengan sel F16, lalu tutup kurung, Enter. Aktifkan kursor pada sel F19, tekan tombol sama dengan, ketik Min, buka kurung, klik dan tahan dari sel F8 sampai dengan sel F15, tutup kurung, lalu Enter. Untuk mencari nilai rata-rata penjualan, tekan tombol sama dengan, ketik Average, klik dan tahan dari sel F8 sampai dengan F15, lalu tutup kurung, tekan Enter. Klik kanan pada sel F20, lalu klik Format Cell, klik tab Number, kita pilih Number, lalu kita klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan pada perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Klik dan tahan dari sel A6 sampai dengan sel J20, lalu klik Format as Table. Kita akan pilih format as table-nya, misalnya ini, Table Style Medium 3. Lalu klik OK. Oke, masih dalam posisi terblok seperti ini. Uncheck pada Header Row. Klik tab Home. Lalu kasih warna huruf dengan warna biru. Klik icon ball. Lalu klik bebas. Klik dan tahan dari sel A7 sampai dengan sel J16. Lalu klik Sort and Filter. Klik Custom Sort. Di sini kita akan mengurutkan berdasarkan kolom lama kerja, yaitu D, di mana ordernya adalah Z2A. Lalu klik Add Level. Dan by-nya kita pilih status, yaitu kolom C, dengan ordernya adalah Z2A. Klik OK. Maka akan diurutkan lama kerja dari yang besar ke yang kecil. Jika memiliki lama kerja yang sama, yaitu 30 tahun, maka akan diurutkan lagi berdasarkan statusnya. Jika dia statusnya karyawan, maka dia akan berada paling atas. Klik bebas, tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Klik dan tahan dari sel F9 sampai dengan sel F16. Lalu klik Conditional Formatting. Lalu klik icon Set. Kita akan pilih 4 row ini. Lalu klik pada 4 row. Di mana nilai tertinggi nanti panahnya akan ke atas, nilai terendah panahnya akan ke bawah. Klik dan tahan dari sel G9 sampai dengan sel G16, lalu klik Conditional Formatting. Kita klik icon Set, lalu kita pilih 4 row. Klik dan tahan pada sel H9 sampai dengan sel H16, lalu klik Conditional Formatting. Klik icon Set, lalu klik 4 rows. Klik dan tahan dari sel I9 sampai dengan sel I16, lalu klik Conditional Formatting, klik icon Set, klik pada 4 rows. Klik dan tahan dari sel J9 sampai dengan sel J16, lalu klik Conditional Formatting, klik icon Set,
lalu klik 4 row. Klik bebas, lalu tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Tekan tombol Alternate F4 untuk keluar dari file ini.